Bayangkan, kamu dibangun bersama suami selama bertahun-tahun. Perusahaan, rumah tangga, bahkan mimpi. Tapi suatu hari, suamimu justru memecatmu dari perusahaanmu sendiri, merebut semuanya, dan memberimu surat cerai tepat di depan mata. Namun, siapa sangka, 10 menit setelah itu, semuanya berbalik. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah mengejutkan yang akan membuatmu tak bisa berhenti menonton. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Aku masih ingat betul, dulu hidupku begitu sederhana. Aku hanyalah seorang perempuan biasa yang jatuh cinta pada seorang pria dengan mimpi besar. Bersamanya, aku percaya bahwa cinta bisa menjadi bahan bakar untuk membangun masa depan. Kami memulai dari nol. Bahkan di saat sebagian orang menertawakan mimpi kami, aku tetap berdiri di sampingnya. Aku percaya padanya, dan lebih dari itu, aku percaya pada kami. Hari-hari awal pernikahan terasa indah, meski penuh perjuangan. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dengan perabot seadanya. Aku masih bisa merasakan aroma cat dinding yang belum kering waktu itu. Malam-malam panjang kami habiskan bukan dengan makan malam romantis di restoran mewah, melainkan dengan duduk berdua di lantai, menyusun rencana bisnis sambil ditemani secangkir kopi sachet. Aku ingin kita punya perusahaan sendiri suatu hari nanti, katanya dengan tatapan penuh semangat. Saat itu kami baru menikah 3 bulan. Aku menatapnya sambil tersenyum. Perusahaan seperti apa? Perusahaan yang akan dikenal orang. Yang akan membuat nama kita diingat. Aku tahu ini tidak mudah, tapi bersama kamu, aku yakin bisa. Aku masih bisa merasakan bagaimana jantungku berdegup kencang saat mendengar keyakinan dalam suaranya. Aku percaya pada setiap katanya. Kalau begitu, mari kita mulai dari apa yang kita punya. Tidak perlu menunggu sempurna. Begitulah, dari modal kecil, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus, perusahaan itu perlahan tumbuh. Aku mengurus banyak hal, keuangan, administrasi, bahkan turun langsung ke lapangan. Ia lebih sering berhubungan dengan klien dan investor, sedangkan aku yang menjaga detail-detail kecil agar semuanya berjalan sesuai rencana. Kami seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Aku tahu, semua keberhasilan ini tidak terjadi begitu saja. Ada malam-malam ketika kami harus mengorbankan tidur. Ada hari-hari ketika aku harus menahan lapar karena semua uang harus diputar kembali untuk bisnis. Ada juga saat ketika aku diam-diam menangis di kamar mandi, kelelahan, tapi memilih keluar dengan senyum karena aku tidak ingin melemahkan semangatnya. Namun, entah sejak kapan, semua itu mulai berubah. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Ia sering pulang lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, menemui klien, atau mengurus proyek baru. Aku percaya saja, karena sejak awal aku tahu ia memang gila kerja. Tapi lama-lama, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Caranya menatapku, caranya bicara, bahkan caranya memegang ponselnya, semuanya berubah. Dulu, kami selalu terbuka satu sama lain. Aku tahu semua password akunnya, dan dia pun tahu punyaku. Kami tak pernah merasa perlu menyembunyikan apapun. Tapi sekarang, ponselnya selalu menempel di tangannya, bahkan saat ia ke kamar mandi. Kenapa sih sekarang handphonemu nggak pernah jauh darimu? Tanyaku suatu malam, saat aku memberanikan diri. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa hambar. Kamu ini aneh. Sekarang kan memang zamannya serba digital. Banyak urusan kantor lewat HP. Kalau ada yang urgent, bagaimana? Aku mengangguk, meski hatiku tidak puas dengan jawabannya. Ada sesuatu yang bergetar dalam diriku, semacam firasat buruk yang sulit kuabaikan. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah, gumamku pada diri sendiri. Aku tidak ingin berprasangka buruk. Bukankah dari awal kami membangun semua ini dengan kepercayaan? Namun,
Retakan kecil itu semakin lama semakin membesar. Aku mulai jarang melihat senyum tulus di wajahnya. Percakapan kami kini lebih sering soal pekerjaan, itu pun seperlunya. Tidak ada lagi candaan kecil yang dulu selalu membuat hari-hariku berwarna. Bahkan saat makan malam, ia lebih sering menatap layar ponselnya daripada menatapku. "Apa kita baik-baik saja?" tanyaku suatu malam, saat suasana hati tak lagi bisa kutahan. Ia menoleh sekilas, lalu kembali pada layar ponselnya. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Aku hanya merasa, kita sudah tidak seperti dulu." Ia mendesah, lalu meletakkan ponselnya di meja. "Dengar, kita ini sedang membangun sesuatu yang besar. Jangan terlalu banyak drama. Fokus saja ke perusahaan, itu yang terpenting sekarang." Kata-katanya menamparku. Drama? Apakah perasaan seorang istri dianggap drama? Aku ingin marah, tapi suaraku tercekat. Aku hanya mengangguk kecil, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu aku tidur dengan punggung saling membelakangi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa begitu asing di sisi suamiku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras. Kalau ia ingin aku fokus ke perusahaan, maka aku akan fokus. Aku memperhatikan detail laporan keuangan, mengawasi proyek, bahkan mulai ikut dalam beberapa pertemuan klien. Anehnya, setiap kali aku hadir, ia terlihat tidak nyaman. Suatu kali, setelah pertemuan dengan calon investor, ia menegurku. "Kenapa kamu ikut campur urusan rapat tadi?" Aku mengerutkan dahi. "Bukankah aku juga bagian dari perusahaan ini? Aku hanya ingin memastikan semua berjalan baik." Tatapannya tajam, penuh ketidaksukaan. "Aku tidak suka caramu. Kamu terlalu banyak bicara. Seharusnya biarkan aku yang urus bagian itu." Hatiku kembali terasa diremas. Padahal sejak awal, semua klien tahu aku adalah bagian penting dari perusahaan. Aku tidak pernah merasa harus bersaing dengannya, karena aku percaya kami membangun semua ini bersama. Tapi kenapa sekarang ia seolah ingin menghapus keberadaanku? Malam itu aku duduk lama di ruang kerja, memandangi tumpukan dokumen dan laptop yang layarnya sudah redup. Dadaku sesak, pikiran berkecamuk. Ada rasa sakit yang sulit kujelaskan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih diinginkan di sini, baik sebagai istri maupun sebagai rekan bisnis? Aku menghela napas panjang. Tuhan, apa aku salah? Atau memang dia sudah berubah? Suara batinku hanya menggantung tanpa jawaban. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Aku harus bersiap. Retakan ini bukan retakan kecil lagi. Ia bisa menghancurkan seluruh bangunan yang sudah susah payah kami dirikan. Dan aku, entah siap atau tidak, aku akan segera menghadapi badai yang lebih besar. Aku selalu percaya bahwa cinta dan kepercayaan adalah pondasi dari sebuah pernikahan. Tapi semakin hari, semakin aku merasa bahwa pondasi itu mulai rapuh, retak sedikit demi sedikit. Suamiku masih ada di rumah, masih berbicara kepadaku, masih duduk di meja makan yang sama. Tapi aku bisa merasakan, sebagian dirinya sudah pergi. Semua bermula dari sebuah nama. Nama yang awalnya tidak berarti apa-apa bagiku, Maya. Dia sering menyebut nama itu, entah dalam obrolan santai atau saat membicarakan pekerjaan. Tadi aku rapat dengan Maya. Atau, Maya bilang klien kita mau menunda kontrak. Aku hanya mengangguk setiap kali mendengarnya. Siapa Maya? Aku tahu ia salah satu staf marketing baru di perusahaan, tapi seingatku, bukan posisi penting yang seharusnya selalu dibawa-bawa dalam setiap pembicaraan. Awalnya aku mencoba menepis pikiran buruk. Jangan lebay. Dia kan memang atasan. Wajar kalau sering berhubungan dengan staf. Aku meyakinkan diriku sendiri. Tapi lama-kelamaan, aku merasa ada yang janggal. Setiap kali nama Maya muncul, ada perubahan kecil dalam ekspresinya. Ada kilatan yang berbeda di matanya.
Senyum tipis yang tidak pernah ia tunjukkan padaku lagi. Sesuatu dalam diriku berteriak, ini bukan sekadar rekan kerja. Aku mencoba mengabaikan. Aku menutup mata, menutup telinga, berusaha menutup hati. Tapi kenyataan selalu menemukan cara untuk menampar wajahku. Suatu sore, aku sedang membereskan meja kerjanya di rumah. Aku menemukan secari kertas di dalam mapnya, catatan kecil dengan tulisan tangan yang jelas bukan miliknya. Tulisan halus, feminin, dengan coretan berbunyi, "Terima kasih sudah meluangkan waktu untukku. Semoga rapat kita lancar besok. M." Tanganku bergetar saat membaca. Hatiku serasa jatuh ke dasar jurang. Itu hanya secari kertas kecil. Tapi bagi seorang istri, itu lebih dari cukup untuk memunculkan ribuan prasangka. Aku duduk lama sambil memegang kertas itu, merasakan mataku panas. Tuhan, apakah ini yang selama ini aku takutkan? Malamnya, aku memberanikan diri bertanya, siapa Maya sebenarnya? Suaraku pelan, nyaris bergetar. Ia menoleh sekilas. Maya? Ya, staf baru. Kenapa? Aku meletakkan kertas itu di meja. Lalu ini apa? Ia terdiam beberapa detik, lalu tertawa hambar. Astaga, kamu serius menanyakan ini? Itu cuma catatan biasa. Jangan lebay. Tapi kenapa dia menulis seperti ini? Kenapa seolah? Cukup. Suaranya meninggi. Kamu ini terlalu curiga. Aku capek. Kalau setiap hal kecil dipermasalahkan, bagaimana aku bisa kerja tenang? Aku terdiam. Kata-katanya tajam, seperti pisau yang menusuk. Aku ingin marah, ingin berteriak bahwa aku punya hak untuk curiga, karena aku istrinya. Tapi suaraku terkunci. Yang keluar hanyalah air mata yang jatuh satu persatu. Ia menghela napas panjang, lalu beranjak dari kursi. Aku ke kantor. Ada urusan. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu menutup pintu dengan keras. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa benar-benar sendirian. Sejak malam itu, bayangan Maya menghantuiku. Aku berusaha mencari tahu lebih jauh, tapi semua orang di kantor seolah bungkam. Tidak ada yang berani bicara banyak tentangnya. Aku tahu, mereka pasti takut pada suamiku yang juga CEO perusahaan. Namun, diam-diam aku mulai mengamati. Aku meminta seorang staf kepercayaanku untuk melaporkan jika ada hal aneh. Dan benar saja, beberapa kali mereka melihat suamiku keluar kantor bersama Maya, kadang sore, kadang malam. Selalu dengan alasan pekerjaan. Hatiku hancur. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang urusan kerja. Jangan buru-buru menuduh. Tapi semakin aku berusaha rasional, semakin kuat perasaanku bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam-malamku dipenuhi gelisah. Aku sering terbangun, menatap sisi ranjang yang kosong karena ia belum pulang. Aku menunggu suara pintu terbuka, menunggu langkah kakinya, tapi yang datang hanya sepi. Suatu malam, aku memberanikan diri menelponnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Halo? Suaranya terdengar tergesa. Kamu di mana? Tanyaku. Masih di kantor. Ada rapat mendadak. Aku menelan ludah. Jam segini? Iya. Jangan cerewet. Aku sibuk. Klik. Telepon ditutup sepihak. Air mataku mengalir begitu saja. Aku tahu, ia berbohong. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan pura-pura kuat. Di depan orang lain, aku tetap tersenyum. Di kantor, aku tetap bekerja seperti biasa. Tapi di dalam, aku merasa rapuh. Rasanya seperti hidup di rumah kaca yang retaknya semakin melebar. Aku mulai menulis di buku harian, sesuatu yang sudah lama kutinggalkan. Setiap kata adalah jeritan hatiku yang tidak bisa kusampaikan padanya. Aku merasa kamu menjauh. Aku merasa ada orang lain yang kini menempati hatimu. Aku masih di sini,
Tapi kamu sudah tidak melihatku lagi. Apakah aku harus menyerah? Ataukah aku harus bertahan? Suatu ketika, aku bahkan nekat mengikuti mobilnya sepulang kantor. Aku merasa seperti orang gila, tapi aku butuh kebenaran. Aku ingin tahu, apakah perasaanku salah? Mobilnya berhenti di sebuah restoran mewah. Dari kejauhan, aku melihat ia turun, bersama seorang wanita. Wajahnya tertawa lepas, senyum yang sudah lama tak kulihat di rumah. Wanita itu, Maya. Dadaku sesak. Aku ingin berlari menghampiri, ingin menjerit, ingin menghempaskan semua kemarahan. Tapi kakiku terpaku. Aku hanya berdiri di kegelapan, menyaksikan mereka masuk bersama. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya di dalam mobil. Aku merasakan dunia runtuh. Semua yang kami bangun bersama, semua pengorbananku, rasanya tak berarti lagi. Tapi di sela tangis, ada suara kecil di hatiku. Jangan hancur sekarang. Kamu harus kuat. Simpan semua ini. Buktinya sudah ada. Tunggu saat yang tepat. Dan sejak malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika memang suamiku ingin mengkhianatiku, aku tidak akan hanya diam. Aku akan melawan. Bukan dengan teriak atau amarah, tapi dengan caraku. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Hari-hari berlalu, aku semakin pandai menyembunyikan luka. Ia mungkin mengira aku tidak tahu apa-apa, bahwa aku hanya istri yang sibuk di rumah dan di balik meja administrasi. Tapi diam-diam aku sudah menyusun langkah. Aku mulai menemui pengacara. Aku mulai memeriksa ulang semua dokumen perusahaan. Aku memastikan posisiku di sana masih sah secara hukum. Aku sadar, permainan ini bukan lagi soal cinta saja. Ini soal harga diri, soal apa yang sudah kami bangun bersama. Jika ia ingin mengambil semua itu dariku, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan di balik semua luka, aku tersenyum getir. Karena aku tahu, badai besar sedang mendekat. Aku hanya perlu bersiap. Pagi itu langit mendung. Entah kenapa, dari awal aku sudah merasa ada firasat buruk. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan, berharap bisa duduk bersama suamiku seperti dulu. Namun meja makan tetap terasa dingin. Ia hanya menyentuh roti sedikit, lalu buru-buru berangkat. Tanpa senyum, tanpa cium tangan, tanpa pamit yang hangat seperti dulu. Aku menatap punggungnya yang menjauh, dan dalam hati bergumam, apakah hari ini akan jadi titik balik? Jam 9 tepat, aku sampai di kantor. Perusahaan yang dulu kami bangun bersama dari nol, kini berdiri megah dengan belasan lantai. Aku masih ingat masa-masa awal, menemani. Suamiku mengetik proposal di ruang kos kecil, menahan lapar demi menabung modal, bahkan ikut mengetuk pintu investor satu persatu. Semua keringat dan air mata itu kini menjelma dalam bentuk gedung kaca yang berkilau. Tapi anehnya, setiap kali aku melangkah ke dalam, aku tidak lagi merasa ini rumahku. Hari itu aku menerima panggilan rapat direksi mendadak. Semua pengurus diminta hadir, kata sekretaris suamiku dengan nada datar. Jantungku berdegup kencang. Ada yang aneh. Biasanya rapat besar selalu dijadwalkan jauh-jauh hari. Kenapa kali ini tiba-tiba? Aku masuk ke ruang rapat lantai 15. Ruangan itu besar, dengan meja panjang, kursi kulit hitam berderet, dan layar proyektor di ujung. Semua direksi sudah duduk. Aku memperhatikan wajah mereka, ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk dengan laptop, ada juga yang melirikku sebentar lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Lalu aku melihatnya. Suamiku. Duduk di kursi pimpinan, berdasi rapi, wajahnya dingin, tanpa senyum. Di sampingnya, seorang wanita duduk dengan percaya diri. Darahku seakan berhenti mengalir. Apa yang ia lakukan di sini? Ia bukan direksi, bukan pemegang saham. Aku menarik kursi, duduk dengan tenang, meski hatiku bergetar hebat. Rapat dimulai. Suamiku berbicara panjang lebar tentang
restrukturisasi perusahaan, penyegaran manajemen, dan arah baru bisnis. Aku mendengarkan setengah hati, mataku sesekali menatap Maya yang terus tersenyum tipis, seolah menikmati setiap detik. Lalu tibalah saatnya pengumuman. Untuk kebaikan perusahaan, mulai hari ini posisi direktur operasional akan diganti, ucapnya lantang. Aku menahan napas. Direktur operasional. Itu aku. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk memberhentikan. Suaranya berhenti sebentar, lalu menatapku lurus, istriku sendiri. Ruangan sunyi. Seakan seluruh udara tersedot keluar, membuatku hampir pingsan. Mataku menatapnya tak percaya. Aku, istrinya. Aku yang bersamanya sejak nol. Aku yang ikut menyalakan api perusahaan ini. Dan kini, aku diberhentikan oleh mulutnya sendiri. Aku mencoba bicara. Apa maksudmu? Ini keputusan rapat, katanya dingin. Perusahaan butuh orang baru. Kamu sudah tidak relevan lagi. Kata-katanya menusuk. Tidak relevan? Ulangku lirih. Jadi semua pengorbananku selama ini tidak ada artinya. Ia menatapku datar. Jangan membawa masalah pribadi ke perusahaan. Ini murni profesional. Profesional? Rasanya ingin tertawa keras-keras. Jika ini murni profesional, mengapa Maya duduk di sampingnya dengan wajah puas? Aku menoleh ke para direksi. Tak ada satupun yang berani menatapku. Mereka semua diam, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Air mataku hampir jatuh, tapi aku paksa bertahan. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku berdiri perlahan, menatap setiap orang di ruangan itu. Baik, jika ini keputusan kalian, aku akan terima. Tapi ingat, perusahaan ini berdiri bukan hanya karena satu orang. Ada sejarah, ada darah, ada keringat. Jangan pernah kalian lupakan itu. Aku menatap suamiku terakhir kali. Dan kamu, suaraku bergetar, aku tidak akan lupa hari ini. Aku melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak, meski dalam hati aku runtuh. Begitu pintu tertutup, aku tak bisa menahan air mata. Tangisku pecah di koridor, tubuhku gemetar. Setelah rapat itu, semuanya berubah cepat. Statusku dihapus dari sistem perusahaan. Namaku hilang dari papan struktur organisasi. Bahkan akses kartuku diblokir. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang kuciptakan sendiri. Yang paling menyakitkan, sehari setelah itu aku menerima sebuah amplop. Surat cerai. Tanganku bergetar saat membukanya. Dengan ini saya... bla bla bla. Kata-kata legal dingin tanpa perasaan. Aku duduk lama memandangi kertas itu. Rasanya seperti dunia menertawakanku. Ia memecatku. Ia merebut perusahaan dariku. Dan kini ia ingin melepasku, seolah aku hanyalah beban. Tapi anehnya, aku tersenyum. Senyum getir, senyum sakit. Karena di balik semua pengkhianatan ini, hanya aku yang tahu sebuah rahasia. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Dan waktu terus berdetak. Malamnya, aku berdiri di balkon rumah, menatap lampu-lampu kota. Udara dingin menusuk, tapi hatiku lebih beku. Aku memikirkan kembali semua yang terjadi. Dari awal aku hanya ingin jadi istri yang setia. Aku membangun rumah, membangun perusahaan, membangun hidup bersamanya. Tapi ia membalas dengan pengkhianatan. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan karena lemah. Aku berbisik pada diriku sendiri. Baiklah, kalau dia ingin perang, aku akan ikut. Tapi bukan dengan caranya. Aku punya caraku sendiri. Aku ingat sebuah dokumen. Sebuah perjanjian lama, yang mungkin sudah ia lupakan. Tapi aku tidak. Dan dokumen itu adalah kunci. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa punya kendali lagi. 10 menit, batinku.
Hanya 10 menit, dan semua akan berubah. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Aku masih ingat jelas malam itu. Amplop putih dengan logo pengacara ternama di pojok kanan atas, tergeletak di meja makan. Surat itu tak pernah benar-benar bisa kulupakan, meski aku sudah berusaha. Tanganku gemetar saat membuka lipatan kertas. Kata-kata di dalamnya begitu resmi, dingin, dan menusuk. Seakan seluruh perjalanan hidupku bersama suamiku hanya tercatat sebagai sebuah kontrak bisnis yang dengan mudah diputuskan. Dengan ini, saya menyatakan gugatan cerai terhadap dengan alasan. Alasan? Ia menuliskan aku tidak lagi mendukungnya. Bahwa aku tidak sejalan dengan visi hidupnya. Bahwa aku lebih mementingkan diriku sendiri. Aku tertawa miris. Aku yang tidak mendukungmu? Aku yang menemanimu dari nol? Aku yang berkorban tidur, waktu, bahkan harga diri demi membuatmu berdiri setinggi sekarang? Aku menyandarkan tubuhku ke kursi. Dadaku terasa sesak. Tapi anehnya bibirku justru tertarik membentuk senyum. Senyum getir. Senyum penuh luka. Tapi juga penuh tekad. Jadi ini akhirnya. Gumamku pelan. Dia benar-benar memilih jalannya. Hari-hari setelah surat itu datang, aku menjalani hidup seperti dalam kabut. Aku berangkat ke rumah lama ibu, lalu kembali ke apartemen sepi yang kini hanya dihuni aku seorang. Di cermin, aku melihat wajahku sendiri. Mata bengkak karena terlalu sering menangis, bibir pucat, rambut kusut. Aku tampak rapuh. Namun setiap kali rasa lemah itu datang, aku selalu mengingat satu hal, dokumen itu. Sebuah perjanjian tertulis tangan, disimpan rapi di brankas kecilku. Perjanjian yang kami buat bertahun lalu, ketika perusahaan masih merangkak. Saat itu, ia terlalu butuh modal, dan akulah yang menyuntikannya dengan tabungan dan warisan kecil dari ayahku. Sebagai imbalan, ia menandatangani surat yang menyatakan aku memiliki 40% saham, tidak bisa dicabut, tidak bisa dipindah tangankan tanpa izinku. Aku tersenyum lagi. Kali ini lebih tenang. Ia mungkin pikir aku sudah hancur. Ia mungkin kira aku akan pasrah menerima perceraian, keluar dari perusahaan, dan hidup dalam bayangannya. Tapi ia salah. Hari itu aku dipanggil ke kantor pengacara yang ditunjuknya. Mereka memberiku tawaran, damai. Kami ingin menyelesaikan semua ini secara baik-baik, Bu, kata salah satu pengacara, seorang pria paruh baya berkacamata. Anda akan mendapat sejumlah kompensasi yang layak. Rumah, uang tunai, kendaraan. Setelah itu, hubungan Anda dengan perusahaan juga akan berakhir sepenuhnya. Aku menatapnya tajam. Layak menurut siapa? Pria itu terdiam. Kami hanya menjalankan instruksi. Aku tertawa pendek. Instruksi dari suamiku, kan? Ia tak menjawab. Aku mencondongkan tubuh. Suaraku lebih rendah tapi tegas. Tolong sampaikan pada suamiku. Aku bukan wanita yang bisa dibeli dengan rumah dan mobil. Aku memiliki 40% saham perusahaan. Dan aku tidak berniat menjualnya. Setidaknya bukan dengan harga murah. Kali ini giliran dia yang terkejut. Matanya melebar. 40%. Aku mengangguk. Ya, tertulis. Sah secara hukum. Kalau kalian meragukannya, aku bisa tunjukkan. Aku berdiri, merapikan tas. Katakan pada suamiku, permainan baru saja dimulai. Aku melangkah keluar dengan langkah mantap. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa punya kekuatan kembali. Malamnya, aku menyalakan lampu kecil di kamar. Brankas besi di sudut ruanganku buka dengan kode 4 digit. Dari dalam, aku mengeluarkan map coklat yang selama ini kusembunyikan. Aku membukanya perlahan, membaca lagi tulisan tangan yang sudah agak memudar. Saya, dengan ini mengakui bahwa memiliki 40% saham dari perusahaan yang kami dirikan bersama. Air mataku jatuh, tapi bukan karena sedih.
Ini air mata lega. Semua perjuanganku ternyata tidak sia-sia. Aku punya pegangan. Sekarang mari kita lihat, bisikku sambil menatap kertas itu. Siapa yang akan tertawa terakhir? Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar di kalangan karyawan. Mereka bilang direktur baru, Maya, akan segera diumumkan secara resmi. Maya yang selama ini menjadi bayang-bayang di samping suamiku, kini benar-benar akan menggantikan posisiku. Aku berjalan melewati lobi perusahaan. Beberapa orang menatapku dengan pandangan campuran antara simpati dan takut. Ada juga yang pura-pura tidak melihat, seolah aku hantu yang sebaiknya dihindari. Aku hanya tersenyum tipis. Biarlah. Mereka tidak tahu. Belum saatnya. Di lift, aku berpapasan dengan Maya. Ia tersenyum lebar. Senyum kemenangan. Oh, halo? Sapanya manis, tapi nadanya menusuk. Kudengar kamu sudah menerima surat cerai? Semoga kamu bisa cepat move on. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Terima kasih atas perhatiannya. Ia mendekat sedikit, berbisik. Jangan khawatir. Aku akan menjaga perusahaan dengan baik. Kamu bisa istirahat saja di rumah. Aku balas dengan senyum yang lebih tenang. Aku tidak khawatir. Karena meski aku tidak ada di kantor, aku masih punya bagian di sini. Bagian yang cukup besar untuk membuatmu tidak bisa tidur nyenyak. Wajahnya seketika berubah. Senyum itu pudar, berganti ketegangan. Tapi pintu lift terbuka sebelum ia sempat menjawab. Aku melangkah keluar, meninggalkan Maya terpaku di dalam. Malam itu aku duduk di meja kerja, menatap layar laptop. Hatiku masih sakit. Bagaimana tidak? Suamiku, lelaki yang pernah bersumpah setia, kini menyingkirkanku seolah aku hanya debu. Tapi aku tahu, aku tidak boleh larut terlalu lama. Aku menulis sebuah catatan kecil untuk diriku sendiri. 1. Jangan menangis di depan mereka. 2. Gunakan semua aset yang kumiliki. 3. Jangan buru-buru menyerang. Tunggu momen tepat. 4. Ingat, 10 menit bisa mengubah segalanya. Aku menutup laptop, menarik napas panjang. Lalu menatap langit malam dari jendela. Baiklah, gumamku. Jika dia pikir aku akan hancur, dia salah besar. Aku akan bangkit. Aku akan membuatnya melihat siapa yang sebenarnya berharga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap menghadapi pertempuran. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Suamiku mengumumkan rapat besar perusahaan. Semua pemegang saham, direksi, dan pejabat tinggi diundang. Di papan agenda tertulis jelas, peresmian direktur baru dan penandatanganan kesepakatan bisnis internasional. Aku tahu, ini bukan hanya sekadar rapat. Ini panggung pertunjukan. Pertunjukan untuk mengukuhkan Maya di posisi yang dulu milikku, sekaligus menghapus bayanganku dari sejarah perusahaan. Tapi aku sudah siap. Lebih siap daripada siapapun di ruangan itu. Aku datang dengan pakaian sederhana namun elegan, blazer hitam, kemeja putih, sepatu hak sedang. Tidak glamor, tidak berlebihan. Aku ingin terlihat tenang, kuat, dan tidak mudah diguncang. Begitu aku memasuki ruang rapat lantai paling atas, semua mata tertuju padaku. Beberapa orang berbisik, ada yang terkejut, ada juga yang tersenyum miring. Maya duduk di samping suamiku, tampak percaya diri. Senyumnya lebar, matanya berkilat penuh kemenangan. Suamiku menatapku sejenak, lalu berkata dengan suara datar, "Kenapa kamu di sini? Kamu sudah bukan bagian dari perusahaan ini." Aku tersenyum tipis. Aku masih punya 40% saham. Jadi aku rasa aku punya hak duduk di sini. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa direksi saling melirik, jelas mereka tidak tahu soal ini. Suamiku menegang, tapi cepat menutupinya. "Baiklah," katanya singkat. "Tapi jangan mengganggu jalannya rapat." Aku duduk tenang, menatap ke depan.
Rapat dimulai. Suamiku berpidato panjang tentang masa depan perusahaan, tentang strategi ekspansi, tentang investor asing yang akan masuk. Maya ikut berbicara, menjelaskan rencana operasional dengan penuh percaya diri. Semua berjalan lancar. Terlalu lancar. Sampai akhirnya tiba pada sesi penandatanganan. Suamiku mengambil pulpen, bersiap menandatangani dokumen kerjasama. Semua kamera wartawan diarahkan ke depan. Dan di sanalah aku berdiri. Maaf, kataku lantang. Penandatanganan ini tidak sah. Ruangan mendadak hening. Semua menoleh padaku. Suamiku menatapku tajam. Apa maksudmu? Aku melangkah maju, mengeluarkan map coklat dari tas. Tanganku sedikit bergetar, tapi suaraku mantap. Dokumen ini, perjanjian saham yang kamu tanda tangani bertahun lalu. Tertulis jelas aku memiliki 40% saham perusahaan. Dan berdasarkan hukum, setiap keputusan penting harus mendapat persetujuan semua pemegang saham mayoritas, termasuk aku. Aku menaruh dokumen itu di meja. Jadi tanpa tanda tanganku, kontrak ini tidak berlaku. Bisik-bisik kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa direksi langsung bangkit membaca dokumen. Wajah mereka berubah pucat. Investor asing yang hadir saling berbisik, tampak ragu. Suamiku berdiri, wajahnya merah padam. Kamu pikir kamu siapa? Mengacaukan rapat sebesar ini. Aku menatapnya lurus. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya istrimu yang kamu pecat, kamu sakiti, dan kamu tinggalkan. Tapi aku juga pemegang saham sah. Kamu lupa itu. Aku mendekat sedikit, menatap matanya tajam. Dan satu lagi, aku wanita yang tidak akan pernah lagi kamu injak harga dirinya. 10 menit. Hanya 10 menit sejak aku berdiri dan berbicara, seluruh rapat yang megah itu berubah kacau. Investor menolak menandatangani tanpa kejelasan hukum. Direksi terbelah, ada yang diam, ada yang mulai meragukan kepemimpinan suamiku. Maya yang tadinya tersenyum kini pucat. Jelas tidak menyangka aku akan punya senjata sekuat itu. Suamiku mencoba menekan. Ini tidak ada artinya. Dokumen itu sudah lama, mungkin tidak berlaku. Aku balas dengan senyum dingin. Coba cek tanggalnya. Coba cek legalisasinya. Semua sah. Aku sudah pastikan. Seorang pengacara yang hadir mengangguk pelan. Benar. Dokumen ini sah. Ruangan mendadak sunyi lagi. Suamiku terduduk. Wajahnya penuh amarah bercampur malu. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehilangan kendali di depan orang banyak. Aku menutup map, lalu berdiri tegak. Aku tidak datang ke sini untuk mengacau. Aku hanya ingin kalian tahu, perusahaan ini bukan hanya milik satu orang. Aku punya bagian, dan aku akan memperjuangkannya. Jika kalian ingin maju, libatkan aku. Jika tidak, jangan harap aku akan diam saja. Aku melangkah pergi, meninggalkan ruangan yang masih kacau. Setiap langkahku terasa ringan, meski tubuhku masih gemetar. Di balik semua sakit hati, aku merasa puas. 10 menit tadi sudah cukup untuk mengguncang segalanya. Malamnya aku duduk di balkon apartemen, menatap langit. Angin malam membawa kesejukan. Aku menutup mata, mengingat kembali momen itu. Tangisku pecah, tapi kali ini bukan tangis hancur. Ini tangis lega. Tangis kemenangan kecil. Aku berhasil, bisikku. Setidaknya hari ini, aku berhasil. Aku tahu perjalananku belum selesai. Suamiku pasti tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari cara lain untuk menyingkirkanku. Tapi aku juga tidak akan berhenti. Aku sudah melewati titik terendah. Aku sudah dipecat, dikhianati, bahkan diberi surat cerai. Tapi aku masih berdiri. Dan sekarang, aku punya senjata. Aku mengangkat wajah, menatap bintang yang berkelip.
Kalau ini perang, kataku pelan, maka aku akan pastikan aku yang menang. Dan di sanalah aku tersenyum. Senyum penuh luka, tapi juga penuh harapan. Senyum seorang wanita yang baru saja menemukan kembali dirinya. Setelah hari itu, hari di mana aku berdiri di depan seluruh direksi dan mengguncang rapat yang seharusnya menjadi panggung kemenangan suamiku, hidupku berubah. Bukan berarti semua langsung beres. Justru badai semakin kencang. Teleponku berdering tanpa henti. Ada ancaman halus dari orang-orang yang setia pada suamiku, ada juga tawaran manis agar aku menjual saham saja dan pergi. Tapi setiap kali mereka mencoba menekanku, aku hanya tersenyum. Dalam hatiku, aku berkata, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Pagi itu aku duduk di ruang tamu apartemen, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Di meja tergeletak map coklat, dokumen sahamku, kini sudah kusalin dan kuamankan di 3 tempat berbeda. Aku tidak akan bodoh membiarkan satu-satunya senjataku hilang begitu saja. Aku membuka laptop, memeriksa email. Ada banyak pesan dari karyawan lama, orang-orang yang dulu bekerja bersamaku sejak perusahaan masih kecil. Mereka menulis dengan hati-hati, tapi intinya sama. Mereka merasa perusahaan berubah. Lebih dingin, lebih kaku, lebih tidak manusiawi sejak aku dipecat. Pesan-pesan itu menusuk hatiku. Aku tahu aku tidak sendirian. Masih ada yang percaya padaku. Masih ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Aku mengetik balasan singkat pada salah satu email. Terima kasih. Jangan takut. Waktunya akan tiba. Siang harinya, aku menerima undangan makan siang dari salah satu investor lama. Namanya Pak Surya. Pria parubaya yang sudah kuanggap seperti ayah sendiri. Ia dulu salah satu yang pertama percaya pada mimpi kami. Mimpi yang kini direnggut suamiku. Kami bertemu di sebuah restoran tenang. Ia menatapku penuh rasa iba, tapi juga dengan kagum. Aku dengar apa yang terjadi di rapat kemarin, katanya pelan. Kamu luar biasa. Butuh nyali besar untuk berdiri seperti itu. Aku tersenyum lelah. Aku tidak punya pilihan, Pak. Kalau aku diam, mereka akan menghapusku selamanya. Pak Surya mengangguk. Kamu benar. Dan jujur saja, banyak investor tidak nyaman dengan perubahan ini. Mereka percaya padamu, bukan pada istrimu yang baru itu. Kata-katanya membuatku tertegun. Jadi bukan hanya aku yang merasa Maya tidak layak. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Tanyaku. Ia menatapku dalam. Bangkit. Jangan hanya bertahan. Gunakan sahammu, gunakan pengaruhmu. Bangun kembali reputasimu. Kalau perlu, bentuk kubu sendiri. Jangan biarkan mereka mengendalikan segalanya. Kata-katanya membakar semangatku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada cahaya di ujung lorong. Malam itu aku pulang dengan hati bergejolak. Aku duduk di meja kerja, menatap kosong ke arah jendela kota. Suara hati kecilku berbisik, bangkitlah. Kamu bukan korban. Kamu bukan wanita lemah yang bisa dibuang begitu saja. Kamu berharga. Aku mengambil buku catatan, mulai menulis rencana. Hal-hal kecil, tapi penting. Menghubungi pengacara independen untuk mengamankan hakku. Menemui beberapa investor lama untuk membangun kembali kepercayaan. Menyusun tim kecil, orang-orang terpercaya yang mau berdiri di sisiku. Dan yang terpenting, tidak lagi membiarkan emosi menguasai. Semua harus dingin, terencana. Aku menutup buku catatan itu dengan tangan bergetar. Ini langkah pertama, gumamku. Langkah menuju kebangkitan. Hari-hari berikutnya terasa sibuk. Aku bertemu banyak orang. Ada yang mendukungku, ada juga yang meremehkanku. Ada yang bilang aku terlalu nekat, ada yang bilang aku akan kalah. Tapi aku tidak peduli. Setiap tatapan meremehkan hanya menambah bahan bakar dalam hatiku. Suamiku tentu tidak tinggal diam.
Ia mulai menyebar kabar bahwa aku tidak stabil. Bahwa aku hanya istri yang sakit hati, yang tidak tahu bisnis. Maya bahkan tampil di media, memberi wawancara tentang arah baru perusahaan. Aku melihatnya di layar TV, berbicara dengan penuh percaya diri, seolah dia benar-benar membangun semuanya. Darahku mendidih. Tapi aku tarik napas panjang, menenangkan diri. Biarlah dia bicara sekarang. Aku akan bicara nanti, dengan tindakan. Satu malam, aku menerima pesan singkat. Nomor tidak dikenal. Hati-hati. Mereka berencana menjebakmu dengan tuduhan penggelapan dana lama. Jangan datang ke kantor besok. Aku terdiam lama menatap layar. Siapa pengirim ini? Aku tidak tahu. Tapi peringatannya terasa nyata. Aku mendengus pelan. Jadi mereka ingin menjatuhkanku dengan fitnah. Baiklah. Aku sudah menduga. Aku menulis kembali di catatanku. Selalu selangkah lebih depan. Minggu demi minggu berlalu. Aku bekerja keras dari balik layar. Bertemu pengacara, mengumpulkan bukti, memperkuat posisiku. Aku tahu ini bukan pertarungan singkat. Ini maraton. Dan di tengah semua itu, aku menemukan kembali diriku. Setiap pagi aku bercermin, merapikan rambut, memakai pakaian rapi, dan berkata pada pantulan di cermin, "Kamu kuat. Kamu bisa. Kamu pantas." Tangisku masih sering datang, terutama malam-malam sepi. Tapi setiap kali aku menangis, aku selalu bangkit lebih tegar. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti saat pertama menerima surat cerai. Aku bukan lagi istri yang hanya menangis karena dikhianati. Aku adalah seorang perempuan yang disakiti, tapi tidak hancur. Aku bangkit. Dan aku tahu, badai yang lebih besar akan datang. Tapi kali ini, aku tidak takut. Suatu malam, aku berdiri di balkon apartemen, memandang langit penuh bintang. Angin malam meniup rambutku, sejuk tapi juga penuh misteri. Aku memejamkan mata, mengingat semua perjalanan ini. Dari istri setia, menjadi korban pengkhianatan, lalu bangkit perlahan. Aku tersenyum kecil. Senyum penuh luka tapi juga penuh harapan. Baiklah, bisikku. Jika perang ini belum selesai, aku akan terus melangkah. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan malam itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Bab berikutnya dalam hidupku bukan lagi tentang jatuh. Tapi tentang kebangkitan yang tidak bisa dihentikan siapapun. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Semua rencana, semua air mata, semua strategi yang kutata dengan hati-hati, berpuncak di satu momen ini. Aku duduk di kursi belakang mobil, menatap gedung tinggi menjulang di depanku. Gedung itu dulu adalah rumah keduaku, tempat di mana aku menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun mimpi. Kini, aku kembali bukan sebagai istri yang diusir, bukan sebagai korban, tapi sebagai penentu nasib. Sopir menoleh. "Ibu, kita sudah sampai." Aku menarik napas panjang. "Baik, mari kita mulai." Di dalam gedung, suasana rapat luar biasa tegang. Semua direksi hadir, juga para investor besar. Suamiku duduk di kursi paling depan, Maya di sampingnya dengan gaun elegan, wajah penuh kemenangan. Ketika aku masuk, semua mata tertuju padaku. Ada yang terkejut, ada yang berbisik-bisik, ada juga yang menatap dengan rasa hormat. Suamiku menatapku dengan tatapan sinis. "Kenapa kamu di sini? Ini bukan tempatmu lagi." Aku berjalan dengan tenang, menahan senyum. "Oh, justru ini tempatku. Dan sebentar lagi semua orang akan tahu kebenarannya." Aku meletakkan map tebal di meja, lalu berdiri menghadap semua orang. Selama ini, banyak kebohongan yang beredar. Katanya aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Katanya aku hanya istri yang sakit hati. Tapi hari ini, aku akan tunjukkan bukti. Aku membuka map, mengeluarkan salinan dokumen saham dan kontrak. Pertama,
Sahamku. Sesuai hukum, aku masih pemegang 35% saham. Itu artinya, aku punya suara yang sangat menentukan dalam rapat ini. Dan aku tidak pernah menandatangani dokumen pelepasan. Jadi semua upaya untuk menghapusku dari perusahaan ini tidak sah. Ruangan langsung gempar. Beberapa orang terbelalak, beberapa saling berbisik. Aku melanjutkan dengan suara mantap. Kedua, ada bukti penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Maya. Ini laporan keuangan yang disembunyikan, tapi kini sudah ada di tanganku. Semua transaksi mencurigakan, termasuk penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Maya langsung pucat. Itu tidak benar. Itu fitnah. Aku menatapnya dingin. Fitnah? Kalau begitu, biarkan auditor independen yang menilai. Aku meletakkan dokumen hasil audit di meja. Semua orang melihat. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Suamiku menoleh pada Maya dengan wajah marah. Sementara Maya berusaha menahan tangis. Aku menatap keduanya bergantian, lalu berkata dengan tenang, "Kalian sudah bersekongkol untuk menjatuhkanku. Kalian memecatku, merebut perusahaanku, bahkan memberiku surat cerai dengan penuh penghinaan. Tapi kalian lupa satu hal. Aku bukan wanita yang bisa dihancurkan begitu saja. Aku membangun perusahaan ini dari awal. Dan aku tidak akan membiarkannya hancur di tangan orang yang hanya tahu memanfaatkan." Rapat berlangsung panas. Investor satu persatu mulai angkat bicara. "Aku sudah curiga selama ini," kata salah satu investor tua. "Aku lebih percaya pada dia. Tanpanya, perusahaan tidak akan ada." "Benar," sahut yang lain. "Jika dia masih punya saham, kita harus dengarkan suaranya." Suamiku berusaha mempertahankan wibawa. Semua ini hanya permainan emosi. Dia tidak tahu apa-apa tentang strategi besar kami. Aku menatapnya lurus. Strategi besar? Atau kehancuran besar? Karena semua data menunjukkan perusahaan justru merugi sejak aku dikeluarkan. Kata-kataku membuat suasana hening. Semua menatap suamiku. Ia terlihat goyah, tangannya mengepal di atas meja. Akhirnya, voting dilakukan. Aku berdiri dengan tenang ketika hasil diumumkan. Mayoritas direksi dan investor memilih untuk mencopot suamiku dari posisi CEO dan menunjukku kembali sebagai salah satu pengendali utama perusahaan. Suara tepuk tangan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Aku hampir tidak percaya. Tapi ya, inilah hasil kerja keras dan kesabaranku. Suamiku bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Kamu merusak segalanya." Aku menatapnya dengan dingin. "Tidak. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kamu sendiri yang merusak segalanya, ketika memilih keserakahan dan pengkhianatan." Maya menunduk, menangis pelan. Tidak ada yang peduli padanya lagi. Semua orang menjauh, seolah tidak ingin ikut terseret. Setelah rapat selesai, aku berjalan keluar gedung. Langkahku terasa lebih ringan, lebih bebas. Udara sore terasa segar, seolah dunia ikut merayakan kemenanganku. Di luar, Pak Surya menungguku. Ia tersenyum hangat. "Aku tahu kamu bisa. Aku bangga padamu." Aku menahan air mata haru. "Terima kasih, Pak. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan sampai sejauh ini." Ia menepuk pundakku. "Ingatlah, ini baru permulaan. Yang penting bukan hanya merebut kembali, tapi membangun lebih baik." Aku mengangguk. "Ya, kali ini, aku akan membangun dengan lebih hati-hati. Tidak akan kubiarkan siapapun menghancurkannya lagi." Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen. Kota berkilauan di bawah sana, seperti lautan cahaya. Aku memejamkan mata, merasakan angin malam menyentuh wajahku. Dalam hati, aku berbisik. Aku sudah melewati semuanya. Pengkhianatan, penghinaan, rasa sakit. Tapi aku bangkit.
Dan hari ini, aku menang. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum penuh dendam, tapi senyum penuh kebebasan. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesarku bukan hanya merebut kembali perusahaan. Kemenangan terbesarku adalah aku menemukan diriku kembali. Seorang perempuan yang kuat, tangguh, dan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan dengan itu, aku melangkah ke masa depan. Masa depan yang kubangun sendiri. Dengan tanganku, dengan hatiku, dan dengan keberanianku.